Oke, baik, karena sudah pukul 13:15, maka saya akan langsung saja buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia Asri dari jurusan Teknik Elektro tahun 2022. Dan saya yang akan menjadi moderator untuk pertemuan Study Jams ketiga di GDSC ini untuk materi Cloud Computing. Materi yang nantinya akan ada fasilitator dari GDSC yang akan melakukan penyampaian materi Cloud Computing pada siang hari ini, yaitu Ibrahim. Pertemuan ketiga ini yaitu mengenai Introduction to Cloud Networking Switching Practical Implementation of Cloud Switching. Oke, baik, langsung saja kepada fasilitator Ibrahim, saya persilakan untuk mengambil alih. Oke, terima kasih moderator Amel. Tes suara dulu teman-teman. Suara saya aman mungkin? Atau ngelek-ngelek dikit? Aman-aman. Oke. Kalau kamera ngelek gak nih? Aman ya? Kayaknya aman kayaknya. Oke sih. Nanti kalau misalkan ya ada ngelek-ngelek dikit, mohon maaf ya. Kadang ada kendala juga di sini. Oke, di sini kita tuh bakal bahas mengenai tentang switching. Kalau kalian ikut study jam ke-1 dan ke-2, kita tuh pernah bahas tentang switch. Di switch itu dia kerjanya ya di layer kedua OSI layer. Layer kedua OSI layer itu namanya, kalau kalian masih ingat, mungkin ada yang masih ingat nama layer kedua dari OSI layer? Boleh? Yang mau menyampaikan pendapat? Layer kedua OSI layer apa ya tuh? Apa? Layer 2 sih layer apa tuh? Apa udah pada lupa? Kalau udah pada lupa, boleh tuh ke YouTube-nya GDSC, tonton study jam-nya. Oh, kalian belum tahu YouTube GDSC. GDSC punya YouTube juga loh. Ya, Bang Gilang ya, GDSC punya YouTube juga. Isinya tuh study jam, info session. Dicek lah YouTube GDSC. Layer kedua OSI layer itu namanya data link. Jadi di data link itu dia kerjanya di bagian MAC address. Kalau kalian tahu MAC address itu adalah alamat fisik dari perangkat yang ingin berkoneksi dengan internet gitu. Oke. Di sini mungkin kan kita udah ngelakuin nih 2 pertemuan nih kan, belajar tentang apa itu jaringan, terus belajar tentang IP, bagaimana cara komputer melakukan komunikasi. Nah, terus misalkan kalian bingung tuh, ini sebenarnya divisi CC ini mau ngapain sih gitu kan ya? Mungkin kalian bertanya-tanya gitu. Nah, kami sama Alvin ya, mungkin Alvin nggak join sekarang. Dari divisi CC itu nanti di akhir ya, jadi di akhir. Jadi bagian cloud-nya itu nanti divisi CC itu bagian paling akhir akan berkolaborasi dengan divisi-divisi lain. Gimana maksudnya tuh? Jadi kan di GDSC ini ada beberapa divisi ya. Ada divisi web, divisi mobile, divisi machine learning. Kalau nggak salah itu doang. Bukan itu doang sih, itu juga banyak. Nah, nanti kan kalian akan ngikutin tuh study jams dari web tuh, study jams dari mobile, study jams dari machine learning. Nah, terus kalian nanti tuh akan didorong gitu buat sebuah project yang dimana kalian nanti akan menaruh project itu ke dalam sebuah cloud. Kenapa ditaruh di dalam cloud? Itu pertanyaannya. Agar project yang kalian buat itu bisa diakses oleh orang lain gitu. Jadi bisa diakses dalam internet. Kalau kalian taruhnya cuma di komputer kalian misalkan, di file gitu. Kalau orang lain mau akses kan harus ke komputer kalian dulu kan, atau misalkan kalian ngirim filenya ke orang lain. Tapi kalau orang yang jauh banget misalkan,
kita nggak kenal ingin akses, pastinya melalui internet. Nah, karena cloud sekarang tuh lagi naik-naiknya kan ya, industri cloud. Gimana kalau kita hosting project yang kita buat itu di dalam cloud gitu. Jadi nanti kita akan buat tuh server di dalam cloud, server web atau server DNS. DNS itu domain name system, seperti kayak misalkan google.com nih. Google.com itu sebenarnya DNS itu. Aslinya di belakang google.com itu dia adalah IP address. Jadi kita tuh sebenarnya minta ke server itu IP address-nya dari si google.com. Nah, si google.com ini si server ini bakalan ngasih tampilan google.com melalui IP address yang kita minta gitu. Itu tadi DNS. Terus nanti kita bakalan buat Terus nanti kita akan bakalan buat sebuah tadi web server. Jadi kita akan buat project. Kalau kalian penyuka web gitu ya, sering bikin web, nanti ada divisi web development juga. Kalian bisa tuh hosting di web servernya. Nanti kalian bisa akses web kalian dari cloud, dari internet gitu. Jadi CC ini bukan kayak divisi yang berbeda gitu dari web dev, machine learning gitu, tapi saling terhubung satu sama lain biar belajar kalian tuh lebih biar ada konteksnya gitu. Tapi nggak bisa langsung belajar ke cloud gitu, nggak bisa. Perlu belajar namanya jaringan komputer dulu gitu. Perlu belajar yang namanya command line, perintah di dalam terminal untuk membuat sebuah server. Kenapa? Karena mostly ya kebanyakan bukan kebanyakan sih, ya emang banyak server-server di dunia itu pakainya Linux. Kalau kalian pernah dengar, Linux itu sistem operasi yang dimana yang di branding lah itu sebagai sistem operasi server gitu. Tapi ada juga sih sistem operasinya yang di branding sebagai pengguna biasa, misalkan Ubuntu atau Debian gitu. Tapi ada juga yang khusus buat server gitu. Nah, kalau kita langsung lompat ke cloud tanpa belajar terminalnya, mungkin perintah-perintahnya apa aja, nah kita kan kesulitan tuh. Sama kalau kita nggak belajar IP address kan bingung tuh. Gimana cara kita nentuin IP address-nya gitu nanti. Makanya study jams ini tuh berkelanjutan gitu, bukan terpisah-pisah materinya. Gitu. Jadi kalau kalian mengikuti study jams ini 75% ya kalau nggak salah, itu nanti kalian dapat hadiah lah dari GDSC berupa nanti Bang Gilang yang nentuin kalau nggak salah. Gitu. Gimana? Ada tanggapan guys? Misalkan nanti proyeknya nanti gimana ya Bang gitu. Mungkin ada pertanyaan kayak begitu. Ya kalau misalnya masih kurang jelas, nanti pokoknya intinya kita di akhir itu menggabungkan ya dari CC terus dari ML sama nanti buat front end-nya itu ada aplikasi Android sama web sesuai yang kalian mau. Nanti di sekitar bulan mungkin bulan Januari atau enggak Maret kita bakalan bikin ini apa sih namanya ya? Namanya tuh kalau dari Google itu sendiri disebutnya Google Solution Challenge. Nanti kita bisa bikin kayak project gitu. Kalau misalnya kalian punya idea buat project, nanti bisa kirim ke kita. Nanti dikerjain, lalu di akhir-akhir kegiatan GDSC nanti di bulan sekitar 9 berapa ya? 6 bulan ke depan lagi kayaknya. 6 bulan ke depan lagi nanti kita bakalan showcase gitu hasil project kalian. Jadi ini step pertamanya. Kita di networking dulu karena fundamental ya. Kalau menurut. Ya. Tuh. Oke, lanjutin. Mana guys? Oke ya berarti ya. Oke. Boleh mungkin masuk ke sesi materi ya udah 13.25.
Oke, saya izin share screen ya. Share screen, screen 1 ya. Iya. Oke, udah terlihat belum guys? Nah, boleh minta responnya guys? Udah terlihat atau belum? Tidak sih. Sudah terlihat ya? Yang terlihat Google Slides, bukan slide-nya. Harus di slideshow dulu ya? Iya, kayaknya. Nah, ya boleh gitu. Oke, sip. Oke guys, hari ini tuh kita bakalan belajar tentang bagaimana sih kita, bukan kita ya, kan ada tuh kerjaan yang namanya network engineer. Nah, tapi kalau network engineer kan kerjaannya ribet lah ya. Nah, kita tuh sebagai pelajar gitu kan bisa sebenarnya apa? Membuat sebuah jaringan yang kecil aja gitu, yang kecil-kecil dulu. Kecil-kecil lama-lama jadi besar, ya gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau kita membuat sebuah jaringan kan kita pasti mikirnya tuh perlu perangkat fisik gitu kan ya, seperti switch fisik, terus router fisik, sama komputernya pasti fisik kan. Nah, tapi ada sebuah cara di mana kita bisa buat sebuah jaringan secara virtual gitu. Jadi simulasi sebuah jaringan di dunia nyata di dalam sebuah komputer gitu. Oke, caranya gimana ya? Salah. Oke. Oh, di scroll ke bawah. Nah, ini guys, materi yang akan kita pelajari. Jadi kita akan belajar mengenai LAN. Kalau kalian masih ingat, LAN itu apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Kayaknya nggak asing ya LAN itu. Kabelan, apa tuh kabelan? Mungkin di sini, member, ada yang mau jawab? Local area network bukan bang? Enggak benar, lokal area network. Terus ada VLAN, tuh ada V di dalamnya. Terus ada LAN. Berarti LAN-nya kan lokal area network. V-nya itu dia virtual lokal area network. Gitu. V-nya itu virtual ya. Terus ada VTP. V-nya itu VLAN, bukan virtual ya. V-nya itu VLAN, TP-nya itu trunking protokol. Jadi trunking protokol gitu. Terus kita akan belajar trunk, terus kita akan belajar tentang MLS. MLS itu kepanjangannya multi layer switch. Jadi switch yang bisa bekerja di layer atasnya. Gitu. Terus kita akan belajar cara subnetting in the real world. Jadi kita akan langsung untuk praktekin tuh gimana cara subnetting ya. Terus kita akan belajar how to set up a network. Kita akan belajar cara itu simulasinya, cara konfigur sebuah LAN dan konfigurasi sebuah VLAN gitu. Oke.
Nah, review materi dari minggu kemarin kita belajar bilangan biner, terus kita belajar IPv4 dan subnettingnya, terus kita belajar IPv6 dan subnettingnya. Mungkin kalau kalian masih ingat IPv4 itu panjang bitnya berapa sih? Ada yang masih ingat mungkin? IPv4 panjang bit berapa tuh ya? 8, bukan 8. Kita. Ada yang masih ingat mungkin? Nggak apa-apa, jawab aja. Atau pada lupa nih. Jadi kan di IPv4 tuh ada 4 oktet kan. 4 oktetnya itu dia dipisah dengan titik kan. Nah, tiap oktetnya itu dia punya 8 bit. Tinggal dikali aja tuh. 8 bit dikali 4 oktet. 8 kali 4, 32. Jadi panjang IPv4 itu 32. Nah, yang IPv6 ini dia lebih panjang lagi. Dia ada 8 hexstep. Jadi ada 8 bagian yang dipisah dengan kolon gitu, tanda titik 2. Nah, setiap hexstepnya, jadi setiap bagiannya itu dia punya 16 bit. Kalau nggak salah ya 16 bit. Nah, 16 bit ini dikali 8 berapa tuh? Ada yang menghitung mungkin? 16 ke 8 berapa tuh? 100 langsung biasanya. Anak teknik biasanya kalau ngitung cepat. Ada yang mau jawab guys? 16 kali 8. 128, wis nice banget. Ya, bener. Jadi IPv6 itu dia panjang bitnya 128. Dipisahkan oleh tanda titik 2 terus memiliki 8 bagian. Jadi harus diingat. Oke, oh iya, sama ditulis menggunakan bilangan heksadesimal. Yang dimana bilangan heksadesimal itu punya 16 value di dalamnya. Kalau desimal kan cuma 10. 0 sampai 9. Kalau heksadesimal 0, 9. Nah, kan udah tuh 10 kan nggak bisa. 10 kan bilangan desimal yang ditaruh 2 jadi 2 kan. 10-nya itu diganti jadi huruf. Hurufnya itu A, B, C, D, E, F gitu. Jadi 0 sampai 15, tapi 10 sampai 15 diganti jadi huruf. Kita guys ya. Oke, kita boleh lanjut mungkin ke materi selanjutnya, itu adalah apa nih? Oke, virtualan. Jadi kita tuh akan membahas sebuah LAN yang dibagi secara virtual. Maksudnya gimana? Kalau kalian kemarin ngikutin study jam yang kedua, kan kita bahas tuh mengenai subnetting. Subnetting itu pengertiannya kan? Oh enggak. Mungkin ada yang tahu pengertian tentang subnetting di sini? Ada yang mau jawab mungkin? Apa ya subnetting tuh ya? Kalau nggak salah tuh apa tuh ya? Boleh tuh dijawab guys. Mungkin di chat. Di chat. Atau mungkin pada lupa. Jadi kalau kalian masih ingat, subnetting itu dia adalah sebuah cara untuk membagi suatu jaringan yang besar menjadi lebih kecil gitu, subnetting itu. Tapi kalau virtualan, next materi, mana slide berikutnya? Nah, kalau virtualan itu adalah network atau jaringan yang dapat membagi perangkat. Oh, ini kebalik. Harus singkat dulu ya. Virtualan adalah sebuah konsep di mana kita dapat
membagi perangkat secara logis pada lapisan 2, lapisan data link. Maksudnya gimana tuh? Kan kita udah melakukan subnetting kan? Subnetting kan membagi jaringan tuh, menjadi yang tadinya besar menjadi lebih kecil kan. Nah, tapi subnetting itu ingat pakainya apa? Subnetting. Pakainya IP address kan? IP address itu kalau kalian masih ingat dia berada di layer ke-3 OSI layer. Kalau virtualan dia itu membagi si jaringan itu di layer bawahnya dia. Jadi di layer data link menggunakan MAC address. Itu. Jadi pembagiannya itu bukan berdasarkan IP, tapi berdasarkan alamat fisiknya dia si komputer itu. Penggunaan IP itu masih perlu ya guys ya. Kalian harus ingat kalau komputer ingin berkomunikasi dengan komputer lain dalam sebuah jaringan itu perlu IP. Tapi kalau untuk membagi alamat secara fisiknya itu menggunakan virtualan. Gitu. Nah, si network ini dapat membagi perangkat. Kenapa harus dibagi? Untuk meningkatkan keamanan. Terus, hanya pengguna yang dalam VLAN yang dapat melakukan akses komunikasi dengan penentuan keanggotaan. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya, di dalam suatu jaringan itu, kita tentuin tuh alamat fisik mana yang boleh mengakses jaringan yang sudah kita buat. Misalkan nih, kita punya sebuah ruangan data center, di mana data center ini memiliki ya informasi yang penting lah. Kan kita nggak mungkin dong membuka jaringan data center ini sebesar-besarnya. Kita pasti membatasi siapa aja yang boleh mengakses si data center ini. Gitu. Nah, untuk membatasinya itu bisa menggunakan subnetting dengan IP address atau dengan virtualan menggunakan layer 2, lapisan data link, lapisan 2 yaitu data link. Gitu. Jadi yang bisa mengakses si informasi data center ini yang VLAN-nya sama dengan data center. Misalkan data center ini memiliki VLAN 10 dan kita sebagai pengguna memiliki VLAN 11. Kalau kita gimana caranya? Walaupun IP-nya masih satu jaringan, tapi kalau MAC address-nya sudah dipisah lah secara logis gitu ya, sudah dibagi secara logis di lapisan 2, kita nggak bakal bisa tuh mengakses si data center. Kecuali kita VLAN-nya sama dengan data center. Misalkan VLAN-nya itu VLAN 10, kita juga VLAN 10, baru kita bisa akses. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia manfaat VLAN, yaitu secure, keamanan, dan efisiensi biaya. Jadi, daripada kita, gimana ya, daripada kita, kalau kalian masih ikut, kalau kalian ikut tadi James 1 dan kedua, kita kan bahas tuh mengenai public IP address, di mana public IP address ini kalau kita ingin menggunakannya kan perlu tuh biaya tuh. Kita tuh harus bayar ke suatu organisasi, kalau nggak salah itu apa ya? IANA kalau nggak salah, tapi kalian kalau salah atau koreksi guys ya. Jadi kalau kalian kan si public address ini ngasih tuh private address untuk di bawah-bawahnya gitu untuk mengakses internet. Nah, kan diperlukan tuh perangkat untuk merutekan si private address ini ke si public address ini. Nah, iya benar. Nah, kalian jangan salah ya, router bisnis itu mahal guys, router bisnis itu. Daripada kita membuat IP address yang baru, private address ya, mending kita gunakan private address yang sekarang, terus kita bagikan secara logika gitu. Kita bagikan perangkat-perangkat fisiknya secara logis menggunakan layer 2 aja tanpa IP. Gitu. Terus manfaat VLAN yang ketiga itu adalah tidak perlu mengatur ulang jaringan komputer. Maksudnya kalau IP-nya berubah, tapi kan MAC address tetap sama tuh dari alat perangkat itu dibuat sampai perangkat itu nggak digunakan 100 tahun kemudian tuh MAC address itu tetap sama gitu. Bertahun-tahun kemudian, beribu-ribu tahun kemudian tuh MAC address tetap sama. Jadi
walaupun IP address-nya berubah, kalau sudah MAC address-nya itu dipisah di layer 2 ya, MAC address. Jadi kita tuh selamanya nggak bakal akses. Kalau udah MAC address yang di ban. Kalau kalian pernah dengar ada orang main game Valorant terus di ban. Nah, terus selamanya walaupun dia ganti IP nggak bakal pernah ngakses si game ini. Karena MAC address-nya yang di ban sama si provider gamenya. Sehingga dia perlu ganti komputer untuk mainin game tersebut lagi gitu. Terus yang keempat itu dia memudahkan administrasi. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita membuat sebuah VLAN, sebenarnya VLAN itu dia nggak seribet IP address sebenarnya. Karena pembagian VLAN itu kalau nggak salah cuma dari 0 sampai 4000 doang. Kalau IP address variasinya, kalau kalian masih ingat, 2^32, 4 miliar sekian. Kalau VLAN, dia variasinya 0 sampai 4000 sekian. Jadi lebih mudah untuk dilakukan administrasi, memasukkan si perangkat ini ke dalam VLAN daripada membuat ulang IP address tersebut. Gitu. Jenis VLAN enggak ada. Jenis VLAN. Oke, kok nggak ada ya? Bentar. Oh iya, emang nggak ada ya. Kayaknya kehapus sih. Oke lah. Oke, kalau seingat saya di VLAN itu dia ada native VLAN. Sorry guys, kalau nggak ada di PPT ya, jadi seingat saya. Jadi ada native VLAN. Jadi native VLAN dari semua komputer. Kalau VLAN yang nggak disetting ya, itu satu VLAN-nya, VLAN 1. Native VLAN yang tidak dikonfigurasi namanya default VLAN. Oke ya. Default VLAN semua komputer itu adalah satu. Native VLAN yang tidak dikonfigurasi adalah default VLAN. Kalau native VLAN yang dikonfigurasi, jadi native-nya itu diganti. Jadi misalkan VLAN 10, itu native VLAN-nya berubah kan jadi 10. Native VLAN itu kayak apa ya? VLAN yang digunakan secara default. Tapi karena sudah diganti namanya native VLAN, bukan default VLAN. Kalau native-nya nggak diganti, namanya default VLAN. Terus ada reserve VLAN. Jadi VLAN yang sudah di reserve oleh si ISP itu kalau nggak salah ada angka 1000-an kalau nggak salah. Kalian bisa cari sih. Tapi ya kalau kita sebagai network engineer nih nggak terlalu penting jenis VLAN ini, karena jenis VLAN ini yang misalkan yang reserve VLAN tadi itu dipakai di bisnis aja. Oke ya, kita bisa next mungkin. Atau mungkin Alvin sudah ada? Belum ada Alvin ya? Oke, nggak apa-apa deh. Nah, misalkan di sini ada studi kasus nih. Buat sebuah jaringan VLAN dengan ketentuan VLAN ID 10 untuk guru dan VLAN ID 20 untuk siswa. Dengan alokasi IP ID 10-nya itu 192.168.1.1/24 notis ya .1.1 dan VLAN ID 10-nya itu 192.168.20.1/24. Kalau kalian lihat ada perbedaan di ada perbedaan di oktet ketiga 1 dan 20. Nah, di sini bagaimana kita bisa membagi si jaringan ini agar tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Kita bisa tuh pergi ke konfigurasi si switch agar setiap port, jadi switch kan itu memiliki port guys. Nah, di mana port ini kita bisa menetapkan port ini tuh masuk ke dalam VLAN berapa. Misalkan si PC 1 dan PC 2 ini masuk ke dalam port 1 dan 2.
di dalam switch kita akan mengatakan tuh ke switch, hey switch, buatlah si port 1 dan port 2 ini, maksudnya PC1 dan PC2 ini masuk ke dalam VLAN 10 gitu. Terus kita katakan lagi ke si switch, buatlah si port 3 sama 4 ini atau PC 3 sama 4 ini masuk ke dalam VLAN 20 gitu. Jadi kalau secara logis tidak ada yang berubah tuh di konfigurasi IP-nya. Tidak ada subnetting, tidak ada penetapan subnet mask. Tapi secara logisnya itu tidak bisa berkoneksi antara si VLAN 10 sama VLAN 20. Karena mereka sudah dipisah melalui port si switch, melalui layer kedua data link. Jadi MAC address-nya itu sudah direkam. Jadi PC1 itu ada di port ke-1. Oh, berarti karena port 1 VLAN 10, dia nggak bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 karena maksudnya nggak bisa berkomunikasi dengan PC3 karena dia berada di VLAN 20. Begitu. Kebalikannya juga sama. Oke. Di sini mungkin kalau kalian ada yang mau bertanya nggak apa-apa, silakan. Mungkin gimana kalau VLAN-nya ada banyak gitu. Ada VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti konfigurasinya ribet dong. Memang. Tapi walaupun IP-nya berubah, misalkan ini kan IP-nya udah ditetapin tuh. 192, 128, 131. Misalkan IP-nya tiba-tiba berubah ke ya 100, 200, 300. 300 nggak bisa ya. 100, 200, 10 jadi 1 misalkan. Nah, subnettingnya itu nggak bakal ngaruh ke si VLAN ini. Karena yang direkam itu adalah MAC address dari si PC yang sudah terhubung ke port 1. PC 2 terhubung ke port 2 gitu. Dan seterusnya guys ya. Oke, kita bisa mungkin next ke materi selanjutnya. Ada virtual trunking protocol. Kan kita udah bahas tuh kalau VLAN-nya ada banyak itu kita harus konfigurasi manual di dalam switch itu kan. Kita masukin port 1 itu VLAN 10, port 2 itu VLAN 20, port 3 itu VLAN 30, port 80 itu misalkan VLAN 400 gitu ya. Banyak banget kan. Nah, virtual trunking protocol ini mengizinkan untuk melakukan manajemen VLAN secara terpusat. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa menambahkan, mengedit, atau bahkan menghapus VLAN hanya pada satu switch saja. Sedangkan switch yang lain akan secara otomatis mengikuti perubahan yang dilakukan pada satu switch tersebut. Maksudnya gimana? Jadi kita misalkan punya 3 switch. Nah, switch pertama ini kita tetapkan sebagai leader. Jadi dan switch 2 lainnya itu kita tetapkan sebagai member. Kita hanya perlu mengkonfigurasi si leader ini, maksudnya kita hanya perlu menyuruh si leader ini untuk membuat switch 10, switch 20, switch 30. Nah, terus si leader ini akan menyuruh member-membernya untuk membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Jadi kita sebagai network engineer misalnya ya, nggak perlu tuh misalkan ngomong lah istilahnya, ngomong ke switch kedua dan 3 ini agar bisa konfigurasi VLAN 10 dan 20. Karena kita sudah kasih tahu tuh leadernya, si server switch 1 ini untuk membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Gitu. Kalau misalnya kita mengedit VLAN 10-nya kayaknya udah terlalu banyak, pindahin ke VLAN 11 misalkan. Bisa juga. Nanti si switch 2 dan 3 ini sebagai member dari si leader switch 1 akan ngikutin konfigurasi dari si leadernya gitu. Oke. Nah, di VTP ini juga ada beberapa mode ya. Mode switch. Ada yang pertama itu server. Kalau server itu kita analogikan tadi sebagai leader ya. Jadi si switch dengan mode server ini berhak untuk memanipulasi VLAN
saat server membuat atau menghapus VLAN, maka server akan mengirimkan update ke switch lain, sehingga switch lain akan mensinkronkan VLAN dengan server. Nah, jadi si switch lain yang berada di bawahnya server ini akan sinkron tuh, akan nanya, hey server, ada konfigurasi baru nggak gitu. Server jawab, ada. Misalkan si kita menghapus VLAN 10, membernya mengikut aja. Oke bang, misalkan ya. Oke bang, saya akan hapus VLAN 10. Karena si server ini nyuruh si member-membernya tadi gitu. Oke, yang mode kedua itu ada transparent. Jadi transparent ini adalah switch dengan mode transparent bisa membuat VLAN, namun VLAN yang dibuatnya hanya bersifat lokal. Artinya tidak akan dikirimkan ke switch lain. Sehingga switch transparent tidak akan menerima update dari server, melainkan hanya meneruskannya. Maksudnya gimana tuh? Jadi transparent ini maksudnya itu independen. Kalau kita analogikan si switch transparent ini kayak apa ya? Kayak impostor lah gitu ya. Bukan impostor, mungkin bahasa yang kurang tepat, tapi dia itu ngikut satu jaringan di dalam si server ini. Tapi ketika si switch transparent ini membuat sebuah VLAN, misalkan VLAN 99. Nah, server maupun klien itu gak akan tahu si switch transparent ini punya VLAN 99 gitu. Jadi VLAN-nya hanya di konfigurasi di switch transparent, tapi nggak diterusin maksudnya nggak dibagi-bagi ke switch lain. Tapi switch transparent bisa meneruskan konfigurasi dari si switch server. Misalkan kita punya 3 switch, yang di tengah ini switch transparent, ini switch server, ini switch client. Nah, switch server ini ingin mengirimkan konfigurasi ke switch client. Nah, kan nggak bisa tuh langsung masuk ke switch client misalkan ya. Harus melalui switch transparent. Nah, switch transparent ini akan menerima konfigurasi, tapi tidak akan ditetapkan, tapi hanya diteruskan ke switch client gitu. Nah, kalau mode ketiga ada client, switch dengan mode client tidak bisa membuat ataupun menghapus VLAN. Switch client hanya bisa menerima dan meneruskan VLAN update dari server. Gitu. Misalkan ya, studi kasusnya, buat sebuah jaringan VTP yang terpusat dengan melihat topologi di bawah ini. Gimana tuh? Kita tadi udah analogikan kan, server itu ada di kiri, transparan ada di tengah, client ada di kanan. Misalkan si SW1 ini membuat VLAN 10. Sudah pasti klien ini akan otomatis membuat VLAN 10 tanpa kita harus konfigurasi. Tapi bagaimana dengan VTP transparent? Dia ada nggak VLAN 10? Nggak ada. Karena dia sebagai apa ya? Dia kayak kalau dianalogikan tuh sebagai apa ya? Dia tuh nggak ngikutin si server ini, tapi kalau dia suruh meneruskan konfigurasinya dia mau gitu. Jadi dia kayak pengirim pesan aja. Tapi kalau si SW2 ini sebagai transparent dia membuat VLAN 20, si VTP client ini nggak perlu ngikutin si transparent gitu. Jadi VLAN-nya tetap 10 aja. Jadi di VLAN server di SW1 itu memiliki VLAN 10, FTP transparent itu dia VLAN 20, VTP client-nya ngikut si server VLAN 10 gitu. Terus misalkan kita nggak punya akses ke VTP server, kita hanya akses di VTP client. Bisa nggak kita buat VLAN di VTP client? Nggak bisa. Kenapa? Karena di VTP client ini konfigurasinya itu tergantung dengan VTP server. Gitu. Tapi walaupun tidak bisa, kita bisa meneruskan konfigurasinya dari si VTP transparent. Maksudnya misalnya kita punya akses VTP client, ingin apa ya istilahnya? Ingin misalkan istilahnya tuh kita bertanya
apakah jadi kita bisa meminta tuh konfigurasi dari VTP server. Misalkan VTP server ada konfigurasi baru, kita tuh misalkan punya akses VTP client bisa minta konfigurasi dari VTP server. Gitu. Misalkan VLAN 30 minta lah VTP client. Hasilnya VTP client ada 10, VLAN 10 sama VLAN 30 gitu. Oke. Next mungkin ya. Terus kita ada trunking. Kalau kalian notice, berarti VLAN, berarti perangkat yang berada di VLAN yang berbeda itu kan nggak bisa saling berkoneksi itu. Terus gimana switch ini bisa menyatukan si VLAN itu agar bisa saling berkoneksi. Maksudnya gimana? Misalkan kita punya perangkat di Fakultas Teknik, VLAN 10. Kita punya perangkat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, VLAN 10 juga. Gimana tuh kita bisa koneksi VLAN tersebut? Kan switch-nya berbeda gitu. Pasti melalui switch lain kan. Perlu yang namanya trunking. Gitu. Trunking ini trunking ini adalah sebuah teknik untuk mengirimkan paket data untuk 2 atau lebih VLAN di dalam satu link atau kabel. Maksudnya gimana? Tadi kita bisa lihat, misalnya di Fakultas Teknik ada VLAN ID 1 dan VLAN ID 2. Terus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada VLAN ID 1 dan VLAN ID 2. Nah, karena di dalam satu kabel itu hanya bisa mengirim satu VLAN pada satu waktu, kita buat sebuah namanya segmentasi. Jadi kita mengatakan kepada port, tolong dong, kalau VLAN 1 sama VLAN 2 itu malah kasih jalan gitu. Jangan kamu kasih VLAN 1 doang, tapi VLAN 2 nggak dikasih jalan gitu. Istilahnya begitu. Trunking itu memungkinkan VLAN ID yang berbeda ini mengirimkan paket dengan jalur yang sama gitu. Di dalam trunking ini ada 2, akses port adalah port migrasi untuk bekerja di dalam satu VLAN. Jadi kalau kita punya VLAN yang tidak ingin berkomunikasi dengan VLAN lain, itu pakainya akses port. Tapi kalau pakai trunk port adalah port yang dikonfigurasi untuk bekerja lebih dari satu VLAN. Jadi kalau VLAN ada banyak di satu fakultas, ingin berkomunikasi melalui satu port saja, ingat ya, satu port saja, pakainya trunk. Bisa tuh sebenarnya kita bikin satu VLAN untuk satu port bisa. Jadi VLAN 1 pakai port 1 misalnya. VLAN 2 pakai port 3 misalnya. Tapi kalau VLAN-nya ada 1000, kita perlu memasukkan 1000 port dari antar switch ya untuk setiap VLAN. Gitu. Daripada begitu, lebih baik kita kasih satu port saja khusus agar semua VLAN yang tadi ada banyak ini bisa melewati satu titik saja, melalui satu kabel saja. Itu trunk port. Gitu. Jadi akses port itu untuk satu VLAN saja, kalau trunk port untuk lebih dari satu. Oke, kita bahas multi-layer switch. Kalau tadi kalian notice, kalau kalian perhatikan ya, switch itu kan bekerja di layer kedua kan. Layer kedua itu bekerja dengan protokol MAC address atau alamat. Nah, kalau di multi-layer switch udah ketahuan dari namanya, adalah switch yang bisa bekerja pada layer 3 pada model OSI layer, yaitu network layer. Network layer itu ada protokol apa? IP address. Jadi MLS dapat melakukan fungsi yang sama seperti perangkat layer 3, seperti router. Router fungsinya apa? Merutekan apa? Jaringan yang berbeda. Gitu. VLAN 1 dan VLAN 2 itu jaringan berbeda. Gimana mereka saling berkomunikasi? Menggunakan sebuah IP. Gimana kita bisa gunain sebuah IP? Kan switch nggak bisa ini. Berkomunikasi di layer ketiga kan? Pakailah MLS, multi-layer switch. Misalkan kita punya station A, station B, C, D.
kita kalau ingin berkomunikasi dengan stasiun D, kalau hanya menggunakan switch, nggak akan bisa. Karena mereka berbeda jaringan. Tapi kalau kita pakai multi-lane switch, atau misalkan router ya, itu bisa, karena si router ini fungsinya untuk menyatukan dua jaringan yang berbeda, dua jaringan atau lebih yang berbeda. Gitu. Oke, kita summary ya. Pertama ada LAN, jaringan komputer dengan cakupan wilayah yang kecil seperti satu ruangan atau satu gedung. Terus ada VLAN, bagian jaringan LAN menjadi beberapa jaringan dengan subnetting. Salah ini. Kalau subnetting itu pakai IP address ya. Kalau VLAN itu pakai MAC address. Salah. Sorry guys, ada revisi ya. Jadi pembagian jaringannya menggunakan MAC address dengan port switch. Gitu. Jadi terus ketiga ada VTP, itu adalah VLAN Trunking Protocol. Ada suatu konsep di mana switch dijadikan sebuah server tanda kutip ya, bukan server beneran, tapi server sebagai leader untuk konfigurasi untuk switch lain. Yang keempat ada trunking, sebuah teknik untuk mengirimkan paket data yang berbeda VLAN di dalam satu link atau kabel. Yang kelima ada MLS atau multi-layer switch, adalah switch yang dapat bekerja di layer 3 TCP/IP atau OSI layer. Namanya network layer gitu, IP address. Oke, ini diingat guys ya. Nanti ada di akhir nanti ada kuis kecil-kecilan lah buat ngetes lah pemahaman kalian. Nah, di study jam ketiga ini kita juga ada sesi live konfigurasi. Jadi kita akan buat sebuah jaringan kecil aja sederhana. Kita akan pakai sebuah program yang namanya Cisco Packet Tracer. Mungkin ada yang udah install Cisco Packet Tracer, boleh raise nggak kalau udah install? Atau mungkin udah pernah pakai? Boleh raise guys. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Yang dari informatika atau dari elektro? Atau dari jurusan lain? Dan Rafael, kamu udah pernah kayaknya nih pakai tracer. Dan Rafael pernah tuh kayaknya itu. Oke. Kalau misalkan kalian belum install, nggak apa-apa, kalian bisa install ya. Nama websitenya itu Netachat. Netachat.com. Nah, ini dia website si Cisco. Tapi kalau ngomongin Cisco di platform Google agak gimana ya? Tapi nggak apa-apa ya. Soalnya Google nggak punya ginian. Google nggak punya beginian. Ini nggak apa-apa ya. Kita login. Terus downloadnya itu ada di, kalau nggak salah ada di bawah. Di mana ya? Udah nggak ada ya. Coba kita tulisnya download Cisco Packet Tracer. Kalian bisa sambil buka. Kalian install. Nah, ini dia. Di courses terus pakai tracer. Kalian buka aja. Jangan lupa bikin akun ya guys ya. Soalnya Cisco ini kalau mau ngapain harus bikin akun. Nah, terus kita ke mana? View courses bukan ini. Course.
download di satu kursus. Kadang ini salah ya. Oh iya guys, kalau ada yang mau ditanyain, boleh ya, tanya. Misalnya ada yang berempat atau mungkin ada yang kurang jelas, nggak apa-apa tanya. Oh di sini pakai Tracer Network, terus download Cisco pakai Tracer. Nah ini dia, sip. Kalau kalian pakai Windows, kalian klik aja yang Windows nih, yang exe. Tapi saya pakai Linux, jadi mungkin saya pakai yang dev. Karena saya sudah install, jadi saya bakalan langsung aja buka pakai tracernya di sini. Nah, ini dia tampilan si Cisco Packet Tracer. Jadi di sini udah buat satu jaringan kecil aja. Daftarnya tadi pakai BIM. Daftarnya pakai akun Untirta atau pakai akun biasa nggak apa-apa? Pakai akun Untirta itu kalau nggak salah ya, dia dapat privilege di Cisco Networking Academy kalau nggak salah. Jadi daftarnya pakai akun Untirta aja kalau nggak salah. Oke, Bang Ip. Kalau kalian tertarik sama jaringan lebih lanjut, ya walaupun platform Cisco ya, ini kan platform Google ya, agak nawarinnya agak salah gitu, nawarin brand orang di tempat ini. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian tertarik bisa. Cuma Ada untuk di Cisco. simulasi. Nah, di sini kalau di dunia nyata itu, kalau kalian mau konfigurasi jaringan ini, kalian perlu beli 2 switch yang dimana itu mahal dan harus punya 6 PC dulu. Bayangin, kalau di dunia nyata ya, nggak mungkin bisa kan. Tapi kalau di simulasi, kalian bisa bikin jaringan kayak gini secara logikal kan. Terus bagaimana si komputer ini bisa berkomunikasi? Kita bisa buka dulu komputernya. Nah, sip. Ini tampilan ada fisikal. Nah, ini jadi fisikal begini ya. Fisikal, terus ada config. Kalian bisa konfigurasi secara cepat gitu ya. Terus ada desktop, di sini ada IP configuration, ada terminal, ada browser yang nanti akan kita pakai nanti di next study jams. Jadi kalau kalian penasaran, ikut aja. Terus ada programming, di sini saya paling jarang ya pakainya nih, fitur programming. Karena kalau programming mah langsung aja di komputer sendiri gitu ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu deh IP configuration. Nah, di sini kalau kalian buka, pasti isinya kosong. Isinya kosong, tapi kalian bisa isi. Karena ini PC 11, saya isikan itu 10.20. Gitu. Subnet masknya, kalau kalian masih ingat, 255-nya ada 3, 0-nya ada 1. Berarti 3 oktet untuk network ya, untuk jaringan. Oktet terakhirnya itu untuk host gitu. Karena 8 bit itu berapa? 2/8. Kalau dijumlahkan ya 8 bit itu 2/7 ya. Soalnya kan 2 iya benar 2/7. 2/8 ya benar. Sorry guys. 2/8 benar itu 255 guys. 255 berarti host yang diberikan oleh IP 192.168.10 3 oket awal itu 2055 host gitu. Oke ya. Di sini juga saya udah berikan IP-nya. Kalian bisa hover. Jadi kalian bisa ituin mouse kalian ke PC-nya. Nggak perlu diklik, nanti akan muncul IP address-nya. Ini IP address-nya 10.3, yang bawah itu 10.4. Terus ini 567. Gitu. Nah, terus kita coba komunikasi deh antara PC 11 dengan PC 14. Jadi ini dengan ini. Oke,
kita pergi ke command prompt dulu. Nah, kalau kalian mau mengkonfigurasi sebuah server, tampilan itu seperti ini nanti. Hitam doang udah. Terus ada kata-katanya misalkan apa gitu, ls atau apa gitu ya. Nanti kalian harus maulah ngelihat item-item ini secara nyaman gitu ya, untuk mengkonfigurasi server itu. Makanya jangan langsung lompat ke server dulu, mending kita konfigurasi jaringan dulu. Oke, kita lakukan ping. Ping ini itu kayak nyapa lah gitu, nyapa. IP-nya 192.168.10 tadi titik berapa? PC 14.5. Kita coba. Nah, kalau pesan yang dikeluarkan itu adalah reply, maksudnya 10.5 ini, 10.5 itu menjawab sapaan dari si VC11 gitu. Kalau misalkan pingnya itu tidak berhasil, misalkan 10 titik apa tadi yang enggak ada ya? 10 titik 100 kan enggak ada tuh IP-nya tuh. Kita coba. Apa respon dari IP 10.100. Nah, kalian bisa lihat request timeout. Maksudnya request itu apa? Si PC11 itu meminta si IP 10.0 itu untuk menjawab. Tapi si IP 10.100 ini nggak jawab. Jadi request-nya itu timeout, sudah habis. Nggak perlu maksa-maksain lagi untuk ngecek dia, soalnya dia nggak jawab kan gitu kan. Oke, sorry guys, luar topik ya. Jadi itu guys, konfigurasi IP. Kalian boleh saya kasih waktu dulu untuk buat kayak gini. Kalau buat yang udah install, kalau kalian belum install nggak apa-apa, install sekarang aja. Buat konfigurasi switching-nya kita mungkin bisa mulai. Atau Alvin sudah ada? Halo semua, sorry telat. Oh, Alvin sudah ada. Oke. Ya. Mungkin itu aja sih dari saya ya, materi yang bisa sampaikan. Saya serahkan sisa waktunya untuk fasilitator CC selanjutnya, Alvin Mubarak. Silakan Alvin. Terima kasih Mbak Im. Mohon maaf semuanya telat saya masuk di Zoom, di Google Meet. Untuk materi siang hari ini saya akan melanjutkan dari Mbak Im. Sebelumnya Mbak Im, kalau boleh tahu sampai mana tadi Im? Tadi sudah menyampaikan tentang ping awal aja dari PC 11 ke PC 14. Ya. Oke, tapi udah ngejelasin tuh. Tapi VLAN, TTP, trunking, MLS sudah lah. Pengertiannya sudah. Oh, udah. Sekarang tinggal sesi tentang live konfigurasi aja. Baik. Mengenai switching kit. Baik teman-teman semua, izin saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Mungkin saya sedikit mereview kembali mengenai VLAN dan juga VTP. Jadi ini teman-teman, VLAN itu sebenarnya adalah konsep bagaimana kita membagi satu jalur fisik ini ke dalam beberapa jalur atau alamat logis gitu ya. Jadi misalkan kita punya satu buah kabel, kemudian kita mau bagi nih di dalam satu buah kabel ini bisa berapa servis yang berjalan. Nah, itu bisa kita terapkan VLAN di situ sebenarnya. Salah satu indikator kenapa VLAN ini kemudian diciptakan adalah keterbatasan port yang ada pada router. Contohnya misalkan
dalam router teman-teman terdapat 4 port. Nah, sedangkan teman-teman itu butuh 5 service yang berjalan di setiap portnya. Berarti kan teman-teman kurang 1 port lagi. Nah, untuk mengatasi kekurangan port itu, teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan fitur VLAN. Jadi, dari 1 buah port itu atau 1 buah link itu dibagi lagi ke dalam beberapa link logis atau port logisnya gitu. Nah, sebenarnya itu adalah konsep dari VLAN. Tadi udah Baim udah jelasin tentang VLAN ya, sampai konfigurasinya. Mungkin di sini saya mau coba konfigurasi VLAN-nya. Tadi sampai sini, Im? Sampai VLAN? Iya, tadi udah sampai VLAN belum sih? Baru ya ping dari satu PC ke PC lain. Tapi Oke, membaginya belum. baik. Berarti untuk basic sudah Baim jelasin basic konfigurasi IP address-nya kayak gimana. Sekarang coba kita langsung aja praktik VLAN-nya teman-teman. Semisal kita mempunyai 2 buah PC, katakanlah PC 0 dan PC 1. Kemudian PC ini akan kita beri service berupa alamat IP address. Kebetulan untuk skema pemberian alamat IP address-nya itu dari router, teman-teman. Kita pakai router 2811 yang dihubungkan ke switch. Sorry, Pin. Gimana? Paket tracernya nggak terlihat di... Oke, sorry. Thank you. Efek buru-buru. Oke. Baik, teman-teman. Oke. Jadi saya ulang lagi, pada contoh kali ini kita akan ngebangun yang namanya VLAN. Di sini ada PC 1, PC 2. Oke. Dan kita membutuhkan 1 buah router. Nah, nantinya kabel ini nih kabel yang saya tunjuk ini akan memberikan 2 service IP address secara sekaligus dengan memanfaatkan fitur VLAN yang akan kita buat. Sesuai dengan penjelasan VLAN tadi ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah pertama kita harus buat dulu database VLAN dalam switch-nya. Ya. Kita klik aja switch-nya. Ini. Kemudian kalau teman-teman pakai router Cisco, otomatis untuk konfigurasi switch-nya itu menggunakan CLI, Command Line Interface. Kita masuk ke menu CLI-nya. Lalu kita masuk ke dalam mode user. Ini ya, mode user ini lambangnya itu apa ini? Lebih besar ya, lebih besar panahnya seperti ini. Di mode user ini kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya, nggak bisa config, nggak bisa apa. Nah, untuk masuk ke mode yang lebih tingginya yaitu mode privilege, kita harus mengetikkan enable terlebih dahulu. Barulah kalau teman-teman perhatikan tanda yang awalnya lebih besar ini berubah menjadi sama dengan bukan sama dengan, pagar ya. Tanda pagar ini melambangkan dia telah masuk ke mode privilege. Nah, di mode privilege ini berfungsi untuk melihat konfigurasi-konfigurasi yang berjalan dan yang kita set up di nantinya yang akan kita set up. Jadi fungsi dari mode privilege ini sebenarnya untuk menampilkan konfigurasi yang udah kita set sebelumnya. Oke, kemudian untuk mengkonfigurasi kita perlu masuk ke dalam mode global konfigurasi. Nah, untuk masuk ke global konfigurasi kita ketikkan configure terminal. Maka kalau teman-teman lihat tandanya juga ada agak sedikit berubah walaupun tandanya sama ya. Cuma di sini ada tambahan config. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi gitu ya, mengkonfigurasi IP address, mengkonfigurasi port lalu lintas dan lain sebagainya. Gitu.
Termasuk juga VLAN ini bisa kita konfigurasi di mode global konfigurasi. Biar kelihatan enak, saya geser dulu kali ya. Oke. Nih. Kita buat dulu, katakanlah PC 0 ini akan kita buat VLAN. Jadi skemanya gini, kita akan membuat dua VLAN. Pertama VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 kita beri nama sebagai VLAN siswa misalkan. VLAN 20 kita beri nama VLAN guru. Oke, caranya gimana? Caranya teman-teman cukup ketikkan VLAN 10, kemudian beri nama VLAN itu, misalkan siswa. Oke, sampai sini selesai untuk pembuatan VLAN 10. Lanjut lagi untuk pembuatan VLAN 20, pastikan untuk membuat konfigurasi baru teman-teman harus keluar dulu dengan mengetikkan perintah exit atau bisa disingkat jadi EX gitu ya. Silakan teman-teman nanti ketikkan buat VLAN baru, VLAN 20, kasih nama dia VLAN-nya VLAN guru misalkan gitu ya, bebas untuk penamaan VLAN itu bebas. Sudah selesai. Untuk pembuatan VLAN sudah selesai. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, untuk mengecek konfigurasi yang kita buat, kita bisa masuk ke mode privilege. Ini bisa kita akhiri semua sesinya dengan mengetikkan perintah N. Lalu untuk melihat konfigurasi VLAN yang tertampil, bisa kita lihat dengan show VLAN brief. Perhatikan di sini terdapat dua VLAN yang sudah kita buat. VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama siswa dan guru. Langkah selanjutnya adalah kita harus mendefinisikan bahwa port mana saja yang akan masuk ke dalam VLAN 10 dan port mana saja yang akan masuk VLAN 20. Caranya seperti apa? Kalau teman-teman lihat di switch yang kita pakai ini terdapat 24 port kan ya, dari 1 hingga 24 fast Ethernet. Nah, kita bisa nih mendefinisikan dari 24 itu berapa yang akan masuk ke VLAN 10 dan berapa yang akan masuk ke VLAN 20. Ini bebas terserah kita gitu ya. Nanti semisal teman-teman diminta oleh perusahaan, ya harus sesuai dengan prosedur yang diminta. Caranya gimana? Caranya pertama kita masuk dulu ke mode konfigurasi global konfigurasi. Ya, konfigur terminal atau bisa disingkat juga menjadi conft gitu ya. Lalu kita harus definisikan dulu bahwa port misalkan fast Ethernet 0/1 di sini akan mengakses VLAN 10 dan fast Ethernet 0/2 akan mengakses VLAN 20. Gitu ya kesepakatannya. Maka kita harus definisikan dulu interface mana yang akan mengakses VLAN 10. Ternyata fast Ethernet 0/1. Kita definisikan dulu dia sebagai port yang mendapatkan akses, mode akses. Lalu setelah itu baru si fast Ethernet 0/1-nya kita masukkan ke dalam VLAN 10. Switch port, akses, VLAN 10. Oh iya, kalau teman-teman males ngetik ini bisa di tab ya. Secara otomatis kalau scriptnya benar dia nampil angkanya itu. Bukan angka, tulisan ini ya. Tulisan konfigurasi yang harus ditampilin. Oke. Perhatiin di kabel ini yang tadinya warna hijau berubah menjadi warna orange. Orange ini menandakan dia sedang melakukan inisialisasi ulang. Gitu ya. Oke, selesai untuk fast Ethernet 0/1, dia sudah masuk ke VLAN 10. Kita exit, selanjutnya kita akan konfigurasi di fast Ethernet 0/2. Itu ya. Kita bisa memanfaatkan konfigurasi yang udah ada, tinggal kita ubah fast Ethernet 0/2. Kita berikan akses dia dengan perintah switch port mode akses. Terakhir kita deklarasikan bahwa fast Ethernet 0/2 akan mengakses VLAN 20. Ya, kita ubah saja ininya. Dan perhatikan kabel yang berwarna hijau di sini ya. Ketika saya enter,
dia berubah menjadi orange. Orange ini menandakan dia sedang melakukan inisialisasi ulang. Oke, ini bisa kita lihat konfigurasinya. Switch, show, VLAN, brief. Perhatikan di sini, VLAN 10, VLAN 20 dengan nama siswa dan guru, statusnya aktif, dan port yang terhubung ke VLAN 10 adalah fast Ethernet 0/1 yang sudah kita konfigurasi di awal tadi. Dan VLAN dan fast Ethernet 0/2 mengakses VLAN 20. Gitu ya. Nah, sekarang karena VLAN ini membagi jalur ke dalam beberapa jalur fisik, maka antara PC0 dan PC1 maupun dia terhubung ke dalam perangkat yang sama, tetapi dia tidak bisa saling terhubung. Kenapa? Karena keduanya sudah memiliki segmen yang berbeda. Gitu ya. Oke, selanjutnya karena Baim udah konfigurasi IP tadi di awal, mungkin saya konfigurasi ya IP-nya untuk PC1 ini gimana. Aduh, not responding. Sambil menunggu mungkin ada yang mau didiskusikan dulu masalah konfigurasi tadi. Ada, oke. Nih, PC0. Oke, sebelum masuk ke konfigurasi mungkin kita konfigurasi routernya aja dulu kali ya. Ini routernya, kita masuk di routernya CLI. Ya, biasanya kalau Cisco itu semuanya mode CLI. Kita no saja. Dia masuk ke mode user. Ini sudah masuk ke mode privilege. Kita mau masuk ke mode konfigurasi global konfigurasi. Kemudian kita akan memberikan alamat IP address untuk VLAN 10. Caranya adalah interface fast Ethernet 0/0 karena dia terhubung ke dalam interface 0/0. Jangan lupa karena dia bentuknya VLAN, maka kita tambahkan titik 10. 10 ini menandakan VLAN ID dari si VLAN 10. Oke. Kemudian kita akan mengenkapsulasi paket untuk VLAN 10 dengan perintah encapsulation.1key VLAN ID-nya adalah 10. Baru setelah itu kita berikan dia alamat IP address. Contohnya adalah 192.168.1.1.255.255.255.0. Kalau nanti bingung bisa ditanyakan nanti ya. Oke. Sampai sini untuk konfigurasi IP address pada VLAN 10 sudah selesai. Selanjutnya adalah konfigurasi IP address pada VLAN 20. Kita bisa memanfaatkan script pada konfigurasi sebelumnya, tinggal kita ganti aja ID-nya menjadi 20. Kita enkapsulasi paket untuk VLAN 20. Jangan lupa untuk ID-nya diganti encapsulation.1key20. Terakhir adalah kita beri alamat IP address untuk VLAN 20. Karena VLAN 10 sudah memakai IP address 1.1, mungkin untuk VLAN 10 kita bedakan menjadi alamat IP-nya 2.1. Untuk netmasknya sama ya, /24. Jangan lupa karena dia masih off kabelnya, kita bisa aktifkan dengan menggunakan perintah no. Kita exit terlebih dahulu, masuk ke interface fast Ethernet 0/0, baru kita aktifkan si kabelnya itu ya supaya aktif. No shutdown. Perhatiin ini tadinya merah, ketika saya enter sudah berubah menjadi biru dan warna orange. Warna orange itu menandakan dia sedang melakukan inisialisasi perangkat. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi alamat IP address di PC1 di desktop ya. Ini kita masukin 192.168.1.2 untuk alamat hostnya adalah 2, sedangkan gateway-nya kita isi dengan alamat IP pada gateway. Itu ya. 1. Oke, selanjutnya untuk PC2 caranya sama.
192.168.2.2, hostnya adalah 2. Jangan lupa untuk gateway-nya adalah kita isi dengan alamat IP yang terpasang pada router di VLAN 20 tadi. Sampai sini untuk konfigurasi alamat IP address sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengetes apakah PC1 yang berada di VLAN 10 dapat terhubung ke dalam PC2 yang berada di VLAN 20. Kita coba dengan menggunakan fitur kirim surat. Ternyata statusnya masih belum bisa ya, masih valid. Kenapa demikian? Karena pada fast Ethernet 0/3 ini akses menuju routernya masih terhalangi. Oleh karena itu, kita harus buka dulu akses pada fast Ethernet 0/3. Kita masuk lagi ke menu global konfigurasi, interface fast Ethernet 0/3. Untuk membuka akses ke router ke sana, kita bisa menggunakan fitur terang, ya, trunking. Switch port mode terang. Perhatikan dia warnanya berubah kembali, yang awalnya hijau menjadi orange. Mungkin kita percepat. Kita akan coba kirim surat kembali antara PC0 dan PC1. Perhatikan di sini statusnya sudah sukses. Artinya, kita coba lagi, sudah sukses. Artinya PC1 yang berada di VLAN 10 dan PC2 yang ada di VLAN 20 dapat terhubung walaupun mereka memiliki IP address yang berbeda, memiliki VLAN yang berbeda. Dengan adanya router, kita bisa menghubungkan dua network, dua VLAN yang berbeda sekaligus untuk saling berkomunikasi. Kalau misalkan nggak ada router, apakah bisa terhubung? Tentu bisa, tapi caranya masih sama, kita menggunakan fitur mode terang. Nanti mungkin Baim akan melanjutkan untuk yang praktek trunkingnya. Itu ya. Ini untuk VLAN, teman-teman. Selanjutnya, karena teorinya udah dibahas tadi sama Baim, saya lanjut ke konfigurasi VTP, Virtual Trunking Protocol. Nah, VTP ini yang udah dijelasin Baim tadi adalah suatu metode untuk manajemen switch terpusat. Jadi nanti ada 3 switch, satu sebagai server, satu lagi sebagai transparent, satu lagi sebagai client. Nah, fungsi dari VTP ini adalah agar proses manajemen jaringan bisa terukur dan juga bisa kita monitoring secara baik. Karena nanti kalau pada realnya ketika teman-teman masuk di lapangan, kalau nggak ada menu VTP ini pasti itu akan sangat sulit untuk memonitoring gitu ya, VLAN mana yang rusak, VLAN mana yang melakukan perubahan dan lain sebagainya. Maka VTP ini digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Cara konfigurasinya gimana? Caranya cukup mudah. Silakan teman-teman susun 3 buah switch seperti ini. Boleh secara vertikal atau horizontal, terserah, bebas yang mana aja. Posisinya juga mau kayak gimana juga bebas, terserah. Yang penting alurnya harus jelas. Kalau dia bertindak sebagai server, yang ini bertindak sebagai server, otomatis yang tengah sebagai transparent, karena transparent itu sebagai penyalur saja, sedangkan yang paling akhir adalah klien, dia sebagai penerima. Gitu ya. Kemudian ini kita sambungkan. Kalau teman-teman bingung ini ada banyak kabel mana yang harus kita pakai gitu ya. Udah, karena kita sifatnya masih pemula, kita bisa menggunakan nih fitur otomatis gitu ya. Jadi ketika ini diklik, teman-teman gak usah mikir lagi nih harus pakai kabel apa gitu. Karena dia secara otomatis akan menentukan kabel mana yang digunakan. Kebetulan karena ini perangkatnya sama, maka dia menggunakan kabel UTP dengan jenis pengkabelan crossover gitu ya. Oke. Saya asumsikan switch ini sebagai server, ini sebagai transparent, dan ini sebagai client gitu ya. Pertama kita akan konfigurasi dulu switch sebagai mode server ini. Masuk di sini.
Biasa kita masuk dulu ya ke mode privilege. Enable, configure terminal. Nah, pada bagian ini silakan teman-teman ketikkan VTP mode server. Kemudian kita perlu mengasih domain, VTP domain, katakanlah GDSC. Selanjutnya kita memberikan password VTP, password ya. 1, 2, 3. Enter. Sudah selesai untuk konfigurasi VTP pada mode server. Selanjutnya kita akan konfigurasi VTP mode transparent. Enable config terminal VTP mode transparent. Kemudian VTP domainnya harus sama karena tadi di server kita menggunakan domain GDSC, maka di transparent juga menggunakan domain GDSC. Kemudian VTP passwordnya juga harus sama ya, 1, 2, 3. Selesai untuk konfigurasi VTP mode transparent. Selanjutnya terakhir adalah kita konfigurasi VTP mode client. Caranya enable config terminal VTP mode client, kemudian VTP VTP domain GDSC. Terakhir kita set passwordnya. 1, 2, 3. Selesai untuk konfigurasi virtual trunking protocol. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelasin Mbak Im tadi, bahwa ketika si switch tadi modenya client, dia tidak bisa membuat VLAN di dalamnya. Apakah benar teori itu? Mari kita coba. Kita coba misalkan bikin VLAN 10. Perhatikan di bawah ini ada tulisan VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. Jadi ketika si switch-nya sudah di setting ke dalam VTP mode client, maka dia tidak bisa membuat VLAN atau menghapus VLAN. Dia hanya bisa menerima service dari VTP server. Hal ini sudah kita buktikan ketika kita membuat VLAN 10. Ya, ini nggak bisa kebuat karena sudah nggak ada aksesnya, dia sudah bertindak sebagai VTP client dia. Lalu yang berhak membuat VLAN adalah VTP mode server. Kita coba VLAN 10 misalkan name siswa. Selesai sampai di sini dia bisa membuat VLAN untuk VTP mode server. Dan kemudian VLAN ini akan dikirimkan melalui perantara transparent. Namun yang unik di sini, transparent tidak akan menerima informasi mengenai VLAN mana yang melewati dirinya. Kita coba ya, apakah dia bisa mengetahui VLAN yang lewat nih? Kan si server ini akan ngirim ke klien kan. Seharusnya secara logika kan kalau dia ngirim ke transparent ini, otomatis kan si transparent mengetahui nih apa yang dikirim oleh server. Tapi dalam mode VTP transparent yang ada di switch ini, dia tidak mengetahui apa yang dikirim oleh server. Kita buktiin aja apakah dia bisa mengetahui VLAN yang dikirim oleh si server. VLAN brief. Perhatiin di sini dia sama sekali tidak mengetahui VLAN yang dibuat oleh server. Sedangkan klien dia mengetahui dan menerima service yang dibuat oleh server. Kita buktiin aja. Show VLAN brief. Oke, kita exit dulu. VLAN database kita buat baru. Dulu name misalkan guru. Show
VLAN brief. Oke. Entah kenapa apa yang salah, dia tidak menerima update dari server. Seharusnya secara teori dia menerima update dari server. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelasin via teori tadi bahwa VTP mode server itu bertugas sebagai pembuat dan manajemen VLAN. VTP mode transparent dia bertugas sebagai penyalur antara si server dan klien. Sedangkan VTP mode client dia hanya menerima service dari si server. Gitu ya teman-teman. Seharusnya tadi ketika pagi mungkin saya coba, dia masih menerima update. Ketika saya search VLAN-nya di VTP client, dia masih menerima update. Tapi siang ini entah apa yang salah, seharusnya benar dia tidak menerima update dari VTP server. Mungkin nanti sambil berjalan bisa teman-teman selidiki apa yang salah itu. Tapi secara teori dan secara praktikal inilah konfigurasi dari VTP Virtual Trunking Protocol. Adapun nanti kalau error di tengah jalan itu biasa, solusinya adalah reset konfigurasinya dari awal dan kita konfigurasi dari awal lagi. Sekian, itu materi yang bisa saya bawakan. Mungkin akan dilanjutkan sama Mbak Im buat yang trunking protokol dan MLS. Oh iya, sebelumnya ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, nggak ada. Cek, Mbak Im, amankah? Lalu Mbak Im? Oh, nggak ada. Ya udah, saya lanjut. Baik, teman-teman, kita lanjut ke materi pembahasan berikutnya adalah trunking. Mungkin Mbak Im udah menjelasin tadi ya bagaimana dasar dari trunking itu sendiri. Jadi trunking ini sebenarnya metode untuk memberikan akses kepada port pada VLAN. Mana ini? Opsi penunjuk. Nah, misalkan kita mempunyai dua buah VLAN. Katakanlah VLAN ID-nya 1 di sini, ini VLAN 1. Oke, dan ini adalah VLAN 2. Ini VLAN 2. Secara alami, bukan alami ya bahasanya, secara default dua VLAN yang berbeda ini tidak bisa saling berkomunikasi maupun antara keduanya sudah dihubungkan menggunakan kabel tambahan. Katakanlah ini ya. Kenapa? Karena katakanlah misalkan komputer ini akan mengirimkan data ke komputer yang ada di sini, walaupun sudah dihubungkan kabel di bagian sini, dia tidak bisa saling berkomunikasi karena akses pada port misalkan di sini dan di sini masih tertutup. Nah, oleh karena itu maka muncullah metode trunking ini, gitu ya. Metode trunking ini yang akan menghandle masalah ketika kita menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Sehingga dengan adanya metode trunking, komputer yang ada di VLAN 10 misalkan di sini dapat berkomunikasi dengan VLAN 20. Nanti pas konfigurasinya itu kurang lebih sama ketika pas kita konfigurasi router itu ya, switch port mode trunk gitu ya. Antara di switch yang ini dan switch ini konfigurasinya sama gitu ya, menggunakan perintah atau script switch port mode trunk. Kira-kira itu untuk trunking, teman-teman.
Lanjut, terakhir kita masuk ke multi-layer switch. Jadi pada dasarnya kan switch itu bekerja pada layar 2. Gitu ya, layar 2 atau data link layer. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, switch yang tadinya bekerja pada layar data link protokol bisa bekerja pada network layer atau layar ketiga. Sehingga karena dia sudah naik satu tingkat lebih tinggi ke network layer, maka si switch yang menggunakan teknologi MLS ini bisa bertindak sebagai router. Gitu ya. Nah, pada dasarnya MLS, kalau kita berbicara MLS di sini, ya, ini pada dasarnya bukan router, tapi dia switch. Switch yang mengadopsi teknologi MLS, multi-layer switch. Sehingga switch yang tadinya tidak bisa melakukan routing, berhubung dia mengadopsi teknologi MLS, dia bisa melakukan routing. Nah, itu kira-kira apa ya? Sedikit pengantar tentang MLS. Untuk konfigurasinya sama dengan konfigurasi membuat VLAN pada materi yang sudah saya sampaikan tadi. Itu ya. Mungkin saya share screen ulang yang Cisco-nya. Nah, kalau teman-teman di aplikasi simulasi jaringan, MLS itu bisa teman-teman temui di sini nih. Nah, inilah MLS, multi layer switch. Nah, untuk konfigurasinya, misalkan membuat VLAN atau melakukan routing, itu kurang lebih sama seperti konfigurasi yang di sini. Itu teman-teman. Tadi kita udah pelajari juga tentang VLAN, VTP, dan MLS, dan trunking terakhir. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kalau tidak, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Sekian untuk materi dari kami yang bisa kami bawakan pada siang hari ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait materi ini. Mangga, silakan. Ada nggak nih kira-kira masalah konfigurasinya atau masalah materinya? Tapi secara umum untuk konfigurasi VLAN, kalau teman-teman mau explore lebih jauh lagi, itu sudah tersedia banyak di internet, teman-teman. Kami hanya menuntun saja. Untuk upgradingnya bisa teman-teman lakukan di lain kesempatan juga. Itu ya, di waktu yang mungkin teman-teman senggang. Oke, sekian untuk materinya. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Cek sound dulu kali. Halo? Hadir semua ini? Wah. Melia, oke Mel. Muhammad Lutfi, mangga. Kenapa tuh, Vi? Kak, kalau misalnya saya boleh minta contoh mungkin kayak project buat pemula gitu, kira-kira ada nggak Kak buat rekomendasinya Kak? Project buat pemula. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur jaringan, khususnya di perangkat seperti Cisco dan Mikrotik, hal pertama yang bakal kita lakukan adalah melakukan konfigurasi switching dan juga melakukan konfigurasi routing. Mungkin untuk project yang bisa Lutfi lakukan sedikit demi sedikit, pertama tadi ya membuat VLAN, kemudian membuat VTP, terus sambil di explore lebih jauh lagi. Mungkin VLAN-nya ada 5-nya itu bagaimana caranya bisa
terhubung semua dengan menggunakan misalkan 2 router atau 1 router, terus di-compare lagi misalkan salah satu VLAN-nya menggunakan MLS gitu. Mungkin dari Mbak Im gimana Im? Untuk project pemula, silakan Im. Sorry Pin, tadi makasih cover tadi ya. Iya, sama-sama. Buat project pemula sih ya, mending apa project pemula ya? Saya juga bingung Pin. Bang Gilang nih, gimana Bang Gilang? Kalau buat infrastruktur saya ada saran ini sih. Ini kan kita bahas sampai VLAN ya. Nanti kalau udah sampai routing gitu bisa bikin kayak simple aja simulasi buat lab komputer gitu. Itu waktu zaman SMK itu simulasi yang paling bisa bikin apa ya, experience kalian itu jadi ngerti gitu. Oh, gitu. Ini tuh VLAN dipakainya buat apa. Terus nanti juga mau bahas routing kan, Vin? Iya, betul Bang Gilang, di pertemuan nanti 4. implementasi routing juga ada nanti buat yang paling penting itu di external BGP ya. Betul. Itu kalau dari saya sih itu bikin simulasi lab komputer aja gitu. Iya. Ya Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung ke saya atau enggak Kak Ibrahim atau Kak Alvin juga bisa kok lewat Discord ya. Di tag aja orang-orangnya. Baik Kak, siap Kak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh guys. Mau terkait materi, mau terkait pertemuan sebelumnya juga boleh, pertemuan selanjutnya juga boleh. Oh, Zaki, silakan Zaki, boleh, silakan. Zaki Maulana. Oh iya, sebenarnya penasaran aja sih, kayak kan kita tadi udah ngebuat config buat yang bentuknya simulasi gitu ya. Kalau buat nerapin konfigurasinya itu ke perangkat fisik itu sebenarnya kayak apa aja sih yang disiapin? Apakah kayak kalau microcontroller kan kita kayak tinggal upload program gitu. Kalau dari bentuk jaringan itu gimana sih cara nerapin config ke perangkat fisik gitu? Mau dari Alvin atau saya? Dari Pak Im dulu, Mangga, yang udah pengalaman nih. Oke. Kalau saya pengalamannya di SMK, saya jurusannya TKJ. Nah, di situ saya tuh dikasih kesempatan lah buat megang perangkat fisik gitu kan lah ya. Nah, kita sebagai pelajar tuh dikasih perangkat fisik dari brand Mikrotik. Nah, bedanya kalau yang kita simulasikan ini kan dia brandnya Cisco ya. Di Cisco ini dia itu untuk mengkonfigurasi dia pakai command line interface. Nah, di Mikrotik ini enaknya ya, dia itu konfigurasinya menggunakan GUI, jadi menggunakan graphical user. Itu enaknya. Terus cara konfigurasinya gimana? Yang perlu disiapkan cuma 2 sebenarnya. Perangkatnya sama niatnya. Itu sebenarnya cuma 2 doang. Perangkatnya apa aja? Misalkan switch. Switch-nya bisa pakai ini brand ya, brandnya Mikrotik. Mikrotiknya bebas, ada yang 100 ribuan. Sama perangkat komputer atau laptop. Kalau kalian punya komputer sama laptop, terus kalian punya kabel, colokin laptop sama komputer pakai kabelan. Terus kalian setting IP address-nya, bisa tuh nanti saling berkomunikasi. Bisa sebenarnya. Bang Zaki legenda LKS, siap. Tapi kalau di Cisco itu dia konfigurasi switching, routing dia pakai graphical user command line interface. Jadi tampilannya ya cuma tulisan aja gitu. Itu yang persiapan pertama, perangkat. Persiapan kedua, niatnya. Kalau kalian punya semua perangkat di dunia, tapi kalian nggak punya niat,
untuk belajar, untuk mencari, untuk niat untuk belajarnya itu kalian nggak punya, kalian akan sia-sia itu perangkat yang kalian punya. Jadi kalau kalian punya laptop, kalau kalian punya kesempatan punya laptop bagus, kalian punya kesempatan punya jaringan internet yang bagus, kalian punya kesempatan punya buku-buku yang bagus, pakai guys. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kesempatan itu harus kalian ambil gitu. Kalau dari saya sih itu. Mungkin ya. Silakan mungkin dari Alvin mau menanggapi. Cukup, udah lengkap. Bagaimana Zaki? Mau menanggapi atau? Berarti kayak kalau misal kita mau config router, switch, misal switch banyak ya, berarti tetap aja kita harus switchnya satu-satu config-nya. Tadi kan bisa pakai VTW ya. Kalau di industri ya, ada yang namanya itu otomatisasi. Jadi bukan kita ya, saya masih pelajar. Network engineer itu menggunakan suatu bahasa pemrograman untuk mengotomatisasi bahasanya ya, untuk agar kerjaan dia itu otomatis gitu. Salah satu bahasanya apa yang digunakan? Python. Jadi dia pakai bahasa Python, dia bikin script yang panjangnya itu ratusan atau bahkan ribuan, dia run script itu pagi hari, kerjaannya mah duduk nanti kalau di kantor. Karena kerjaan dia udah diotomatisasi sama si bahasa pemrograman ini. Ini levelnya udah yang industri yang udah senior ya. Kerjaannya network engineer itu begitu sekarang. Jadi kita nggak perlu tuh datang ke router sini untuk konfigurasi, router sini untuk konfigurasi. Karena scriptnya udah otomatis mengkonfigurasi IP itu untuk dia gitu. Tapi kalau kita sebagai pelajar ingin membuat sebuah jaringan, kita harus punya etos kerja. Kita mau tuh misalkan ada 5 router, kalau nggak punya etos kerja, baru konfigurasi satu router udah males. Ya. Baru konfigurasi bahkan satu router belum selesai satu router, udah males. Etos kerjanya nggak ada gitu. Jadi emang kita sebagai pelajar itu diajarin untuk susah dulu, konfigurasi satu-satu dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah kerja, udah jadi senior network engineer, kalian bikin script dari bahasa Python, ratusan atau bahkan ribuan line, kalian run script itu pagi hari ini jam 8 ini di kantor, kalian nanti di kantor tinggal duduk-duduk doang nanti. Gitu guys. Enak kan? Tapi kalau sebagai pelajar, nggak boleh begitu. Harus punya etos kerja. Konfigurasi sesuatu, gimana cara konfigurasi router ini, pakai protokol ini, media kabelnya ini, begitu. Tadi kan kita pakai media kabel kan. Nanti di next study kita bakalan kasih contoh menggunakan media non kabel atau media ini access point ya. Pin. Boleh Pin ya? Boleh, silakan. Gitu mungkin jawaban dari saya. Gimana Jaki? Oke, cukup jelas. Makasih banyak ya infonya. Oke. Ada lagi? 2 menit lagi sih, nggak apa-apa. Sebenarnya saya ada quizzes, mau nggak? Mau quizzes nggak? Buat next aja ya kayaknya ya. Buat next. Kayaknya waktunya nggak cukup buat Iya, quizzes. buat next aja. Apa-apa deh. Mungkin ada yang lain? Last question mungkin. Las. Ini minggu depan mau bahas apa nih? Routing Bang Gilang. Oke. Inti dari network itu sebenarnya routing, teman-teman. Iya. Bagaimana teman-teman punya 2 jaringan atau lebih yang networknya benar-benar beda, itu bisa saling terhubung satu sama lain, kan kuncinya ada di routing gitu. Betul. Dan kita akan simulasi juga masing-masing dari protokol routing. Ada RIP, OSPF, BGP, ada yang statiknya juga gitu ya. Tebak-tebakan. Internet itu sebenarnya apa sih?
Ternyata internet itu sebenarnya kumpulan router doang, guys. Iya. Itu doang. Oke. Mungkin nggak ada lagi kali ini ya yang didiskusikan. Iya. Dari Baim cukup? Kalau dari saya cukup. Dari Alvin gimana? Saya juga cukup. Mungkin dari kami untuk hari ini kami cukupkan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak saya atau Baim atau Bang Gilang. Tadi udah ngomong Bang Gilang. Dan kita ketemu di minggu depan dengan bahasan yang baru juga. Saya kembalikan ke Amel. Bang Gamel. Oke, terima kasih Alvin Ibrahim. Sebelumnya kepada para peserta sudah diberikan link absensi pada kolom komentar dan bisa diisi oleh teman-teman. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita sudah menyelesaikan materi di pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, boleh untuk para peserta diperkenankan mengaktifkan kamera untuk kita melakukan sesi dokumentasi. Oke. Kita ambil gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung dan juga telah berpartisipasi untuk pertemuan sore hari ini. Semoga dapat diambil ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.